jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bergandeng tangan, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya. Ku jalani bersama-sama, haleluya, oh haleluya. Ku jalani bergandeng tangan. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman sehat ya. Hari ini kita akan kembali bertemu dalam BIMO, Bina Iman Anak Marganingsih Online. Dalam pertemuan kali ini, kita mau membahas tentang Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya,
Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kisah orang Samaria yang murah hati tadi? Dalam kehidupan bersama, kadang kita melihat ada teman-teman kita yang hidup dalam kekurangan dan membutuhkan bantuan. Tuhan Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap seperti orang Samaria tadi yang mau menolong sesamanya yang sedang terluka karena dipukuli oleh para perampok. Kita juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk selalu berbuat baik dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, orang Samaria tadi segera memberi pertolongan kepada orang yang terluka di pinggir jalan. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan bila ada teman yang jatuh dari sepeda dan berdarah ya? Lalu, apa yang akan adik-adik lakukan agar ketika pergi ke sekolah selalu dalam keadaan aman sampai di tempat tujuan? Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi nanti bisa adik jawab atau diskusikan bersama papa mama ya. Sekarang kita mau memohon dulu kepada Tuhan. Kita ambil sikap doa dan kita hening sejenak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur mempunyai orang tua yang mengasihi kami. Berilah kesehatan dan kegembiraan untuk orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang penuh kasih, berilah kami semangat untuk membantu teman-teman kami yang sedang berada dalam kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami gembira dan senang karena Tuhan selalu menjaga dan mengasihi kami. Bantu kami Tuhan, agar kami selalu bersemangat dalam belajar dan patuh kepada orang tua kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Sekarang, kita bersama-sama berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, teman-teman, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Sekarang kita mau tutup dengan doa ya. Kita katupkan tangan untuk berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami, supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin.